Selamat malam juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Kali ini kita dapat servisan HP Vivo Y20, kasusnya adalah stuck logo. Sebenarnya ini adalah servisan dari counter sebelah yang dilempar ke saya. Jadi tulisan pada bagian pojok kanan atas ada tulisan Vivo Y20, kemudian ada tulisan logo. Itu bukan tulisan saya tapi tulisan dari counter sebelah. Sekarang kita akan coba cek HP-nya terlebih dahulu. Kita akan coba nyalakan HP-nya dengan menekan dan menahan tombol power. Apakah benar kasusnya stuck di logo atau tidak, kita akan coba. Di sini muncul logo Vivo, kemudian ada pesan error red state ya. Setelah ada pesan error red state, dalam hitungan detik dia akan restart. Kemudian muncul logo Vivo, lalu muncul error red state, begitu seterusnya. Jadi ini HP-nya bukan stuck di logo, tapi restart dengan pesan error red state ya. Kita tunggu saja dulu supaya pesan errornya lebih jelas, yaitu HP-nya restart dengan pesan error red state seperti ini ya. Pesan error red state seperti ini. Pesan error seperti ini biasanya terjadi dikarenakan salah di dalam eksekusi. Misalnya dalam kasus untuk menghapus bola, dia salah menggunakan file sehingga HP-nya menjadi red state seperti ini. Kasus-kasus red state ini hanya terjadi, menurut saya ya, hanya terjadi di HP berchipset MTK. Untuk HP berchipset Qualcomm, meskipun secara teori ada kemungkinan terjadi, tapi sangat tipis sekali ya, sangat tipis sekali. Bahkan saya belum menemukan kasus red state terjadi pada HP Qualcomm. Rata-rata terjadi pada HP MTK. Sekarang kita akan coba membuka unlock toolnya. Kita klik kanan, kemudian setelah itu kita pilih run administrator. Kita tunggu saja dulu, biasanya cukup lama untuk membuka unlock tool. Jadi saya menggunakan unlock tool untuk mengidentifikasi apakah HP-nya ini benar Vivo Y20 atau bukan ya. Kita tunggu saja dulu, di sini masih proses atau masih loading. Kita tunggu saja dulu, masih checking for update ya. Mohon sabar sejenak, di sini masih loading. Kita klik login ya, kita klik login ya. Kemudian setelah itu di sini juga masih proses membuka unlock toolnya. Mohon sabar sejenak. Sebelum akan menggunakan unlock tool, pastikan akan sudah install MTK driver atau new Qikom MTK driver. Drivernya bisa download di deskripsi video di bawah ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan klik MediaTek. Kemudian langkah selanjutnya kita klik atau kita pilih boot device ya. Lalu kita akan syuting pada bagian HP-nya. Kita akan syuting dulu pada bagian HP-nya. Jadi HP-nya tetap kondisi dia restart. Ada pesan errornya red state. Kita abaikan saja masalah restartnya. Kita tetap tekan dan tahan kedua tombol volume, yakni volume atas dan volume bawah. Kita tekan dan tahan kedua tombol ini, jangan dilepas. Kemudian kita colok HP-nya. Sebentar kok malah masuk ke fastboot mode. Kita pilih atau kita klik reboot. Kita klik reboot, nggak bisa, berarti harus pakai power ya. Kemudian setelah HP restart, kita tekan dan tahan kedua tombol volume, jangan dilepas, lalu colok kabelnya. Jangan dilepas kedua tombol volume sebelum terbaca di unlock toolnya. Kita lepaskan, sudah terbaca ini ya. Lalu kita tunggu saja dulu. Di sini Vivo modelnya adalah PD2036F. Vivo versinya PD2036F A.6.12.0. Ini modelnya sekali lagi adalah Vivo PD2036F. Kita akan mencoba browsing apakah benar Vivo PD2036F ini adalah Vivo Y20. Kita akan browsing dulu ya. Kita akan ketikkan PD2036F lalu enter ya, lalu enter. Kita tunggu saja dulu. Di sini hasil pencariannya untuk PD2036F ini adalah Vivo Y12s. Jadi bukan Vivo Y20. Kemungkinan besar ini yang terjadi adalah kasus awalnya. Kemungkinan besar ini ya, HP-nya lupa pola. Setahu dia HP-nya adalah Vivo Y20. Dia eksekusi dengan file Vivo Y20. Karena HP-nya bukan Vivo Y20 melainkan Vivo Y12s, makanya dia menjadi
error red state seperti yang akan lihat pada bagian video di awal tadi. Ini kemungkinan besar kasusnya seperti itu ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita klik backup NV-nya, artinya di sini untuk jaga-jaga sebelum saya melakukan flashing, saya akan backup file NVRAM-nya atau file security-nya ya. Kita pakai nama aja terserah, backup NVY12S ya. Lalu kita klik save. Kita tunggu saja dulu, di sini masih proses membackup file security-nya. Biasanya proses backup ini cukup lama, sekitar 2 sampai 3 menit ya. Namun seperti biasa, laju video sudah saya percepat atau ada bagian yang loadingnya terlalu lama, saya potong untuk mempersingkat waktu saja ya. Untuk mempersingkat waktu saja. Kita tunggu saja dulu, di sini masih proses atau masih create backup file ya. Sudah selesai backup file NV-nya, sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan flashing pada HP Vivo Y12S. Ingat ya, Vivo Y12S bukan Vivo Y20. Kita sebelum melakukan flash tentunya kita harus membutuhkan sebuah firmware PD2036F. Kebetulan di sini saya sudah punya firmware-nya, yaitu firmware PD2036F atau firmware HP Vivo Y12S. Ini adalah firmware-nya Vivo Y12S, saya sudah punya. Kemudian langkah selanjutnya kita klik di sini ya, klik 2 kali di sini bagian scatternya, lalu kita masukkan file scatter dari HP Vivo Y12S ya. Kita cari Vivo Y12S, ROM, kemudian firmware-nya, kita klik scatternya. Kita tunggu saja dulu. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita melakukan flashing ya, generik, kemudian langsung kita klik flash ya, langsung kita klik flash. Di sini kita tidak perlu untuk menekan dan menahan tombol power, karena setelah kita melakukan atau klik boot device di awal tadi, dia terbaca MediaTek dan setelah itu tetap terbaca MediaTek. Jadi saat saya memasukkan file scatter kemudian saya klik flash, dia langsung auto jalan flashingnya. Kita tidak perlu untuk menekan dan menahan tombol power, karena di unlock toolnya atau di device manager masih terbaca MediaTek USB port underscore V1633. Jadi ini masih proses flashing pada HP Vivo Y12S, bukan Vivo Y20 ya. Perlu diketahui untuk kasus-kasus reset ini memang sering terjadi di HP MTK. Saya belum pernah mengalami atau tahu kasus reset terjadi pada HP selain MTK, misalnya Qualcomm. Saya belum pernah tahu ya, belum pernah tahu. Secara teori sih memungkinkan untuk terjadi, tapi sangat tipis sekali ya. Rata-rata kasus reset ini terjadi pada HP yang berchipset MTK. Kita tunggu saja dulu, di sini masih proses flashing, hampir selesai karena memang laju video pada saat proses melakukan flashing ini saya percepat untuk mempersingkat waktu. Kalau tidak dipercepat ini cukup lama, sekitar 10 sampai 12 menit untuk melakukan flashing pada HP Vivo Y12S. Ini sudah selesai, memakan waktu sekitar 4 sampai 8 menit ya. Kemudian setelah itu kita cabut kabel USB-nya ya. Setelah itu kita cabut kabel USB-nya karena di sini sudah selesai melakukan flashing. Kita cabut kabel USB-nya, kemudian kita tekan dan tahan tekan dan tahan tombol power untuk menyalakan HP-nya ya, untuk menyalakan HP-nya. Sudah muncul logo Vivo. Nah, di sini tidak ada lagi notifikasi red state. Kalau ada muncul seperti ini kita abaikan saja, langsung kita klik restart ya. Jangan panik ya, kita langsung aja klik restart ya.
nggak usah panik, ini kok kenapa begini, langsung aja klik restart ya, ini tidak masalah. Kita tunggu saja dulu. Di sini masih proses restart pada HP Vivo Y12s ya. Saya tidak akan membahas masalah Y20 karena Y20 salah ya. Yang benar adalah Vivo Y12s. Kita tunggu saja dulu, di sini masih loading, sudah tidak ada lagi pesan error red state. Sepertinya HP ini fix ya. Untuk loading di logo Vivo ini biasanya juga cukup lama, sekitar 5 sampai 7 menit lah, tapi sudah saya potong laju video atau videonya. Sudah muncul seperti ini, berarti ini benar adalah Vivo Y12s, bukan Vivo Y20. Memang antara Vivo Y20 dengan Vivo Y12s sekilas secara fisik memang hampir sama. Jadi kalau kita menemukan kasus-kasus lupa pola, sebaiknya memang harus dicek dulu versi softwarenya terkait bagaimana cara checking HP Vivo yang terkunci pola, checking versi softwarenya berapa. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Akan tinggal klik link yang ada di deskripsi video di bawah. Di sini sekarang saya sedang mengkoneksikan HP-nya ke jaringan internet. Sepertinya kalau melihat ada gambar gembok pada bagian atas kiri, ini HP-nya terkunci dengan akun Google atau terkunci dengan FRP. Tidak masalah, nanti kita akan bahas masalah FRP-nya. Yang penting masalah red state sudah fix ya, sudah fix ya, sudah fix. Kita tunggu saja dulu, di sini masih proses. Sudah saya percepat loadingnya pada bagian checking update tadi. Klik ini, lalu kita tunggu saja dulu, di sini masih checking info. Jelaskan di sini terkunci dengan akun Google. Saya kira masalah bagaimana cara mengatasi red state pada HP Vivo Y12s saya cukupkan sekian. Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya.